somne. Ako man na pinatneone. At natatesong naman na pa niya ako kahit maneo na nangane. Oy, kahit mapinot na one. At natates maututon deso pamanampunan matekto no namne. Telefon man na pinat na one. At nataton to matapat sa kolom ne. Mamano ka ng pakoy sa kleko manhatkit ne. Kleko man na pinat na one. At natates ang mautunan ng tiyong siubinan. O nakamaw ka pa mama. Berapa hektar semua? Semua yang sementara simbol 5 hektar, yang ke depan siap 250 hektar. 250 ini. Ini 250 ini tahun ini atau tahun depan? Tahun ini Bapak. Tahun ini toh? Ya Bapak, yang tadi kita harus panen itu kita jangan tanam padi lah. Tanam siap-siap nanti seko. Ini pokoknya sampai sini baru kamu main-main. Itu siap. Tidur ini kalau jadi datang pas mulu pica. 2 minggu 3 minggu lalu kami panen sini Pak Gu, panen sayur. Ini sekarang tanam jagung itu harus di Bapak bisa tahu toh. Bupati pendek maka tersalah. Hati-hati. Main coba. Hati-hati. Tadi kita kemana nih Pak Desa? Kita kantor desa setelah pinatneone. Mga makanila ket mausitan na. Pitan na kapapon oleh sitet na rapta na tiyasawan na. Ano tatuk kesan na hidup mag-uwan na. Ito na kitla kami. Pasanin mo oke.
Kami bisa panggil Om Dhani punya rumah. Bapak, kami atas nama jemaat mengucapkan terima kasih untuk bantuan yang sudah diberikan kepada kami dan atas nama masyarakat. Jika Bapak berkenan, tadi ketika Bapak lewat jalan, Bapak tahu sendiri dia pun jalan. Jadi mohon supaya keluar dari sini. Saya lihat susahin Bapak George, kok karena dulu proposal cuma Bapak saya Bapak George jadi. Ya, supaya kami bisa mendapatkan akses jalan yang baik agar jemaat. Oh, berarti nanti saya pikir jalan provinsi, Bapak. Jalan kabupaten kita sudah ambil banyak. Ya, mudah-mudahan Bapak bisa dengan Bapak Bupati membantu kami dengan jalan ini karena hasil kebun jemaat itu ketika dibawa ke kota dia habis di ojek. 17. Ya. Saya tidak kerja di PUPR, saya cek dia pun jalan. Jadi kita tunggu Bapak Gubernur bisa ketahui dia pun jarak 17 kilo itu sampai saya pun depan gereja Bapak. Mas tahu kalau di sana berapa gereja? Berapa kilometer? Tapi kita mohon supaya memperhatikan jalan ke sini agar supaya hasil dari masyarakat yang di kebun ketika dibawa ke kota tidak-tidaknya mereka pergi menjual, kemudian kembali mereka bisa beli sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga mereka. Mungkin itu saja karena Bapak Gubernur tidak suka kita panjang-panjang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Salam. Satu kompak pala silakan. Mohon maaf, nama saya Apollo Sanam. Orang tua yang tidak punya jabatan, hanya masyarakat biasa saja Pak. Yang pertama, haitoit seusi. Kalau laisana ibu pendeta nih kenalin karena Alhamdulillah bersyukur karena beberapa gubernur yang ada di NTT, tetapi hari ini kami sangat bersyukur karena sampai Pak Victor Lasutoda baru kami masyarakat desa tahu bahwa ini adalah gubernur. Itu yang kedua Pak. Yang ketiga, kami desa Oof ini sangat susah karena pemberdayaan naunok onle pertanian lei haimis tembom awet. Haimis tembom dalam arti alat-alat muni ihaim tofat kami be karena haimim nangasian haim tote hakalu lekote atfit kami bila alat pertanian karena haimalinas TJPS tanam jagung panen sapi. Tetapi dengan hal ini kami desa Oof tidak berkembang karena kekurangan alat. Yang keempat, kalau naunok nenok fauki cuaca berubah. Akhirnya haimsen saat kanam liar harus membutuhkan pupuk. Tetapi haimait pupuk asmeahwet. Jadi haim sangat bersyukur Bapak Gubernur dan Bapak Bupati sudah ada di tengah-tengah kami, maka kami adalah masyarakat. Kami sangat bersyukur dan kami minta terima kasih banyak karena ambita boleh kami komite milalian sale kami luka afem tote sale kami mami afem tiabat neo kita hoit. Dan keempat, mungkin hai desa kelima mungkin hai desa oflei kalau hai nenam bila program presiden na negara Indonesia negara terang, tetapi ambilai hai fakam terang mita usi hai fam hak eta pauk anak mungkin masyarakat yang lain sudah ada tapi yang diudik belum. Jadi dalam hal ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati dan Bapak Gubernur supaya kalau bisa tolong kami bilelasi ya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ada traktor besar yang saya datang sini belum dipakai, jadi nanti optimal ini traktor besar. Itu yang pertama. Yang kedua, pupuk di sini tai sapi terbuang ke laut. Kayak coba itu tai sapi lewat ini desa kumpulkan untuk pupuk, itu lebih bagus. Dan harga sayur akan naik kalau kita pakai pupuk kandang. Itu karena pupuk organik. Jadi jangan minta pupuk dasoi, keliru itu. Bapak Sanop.
Yang berikut mengenai lampu. Lampu sudah masuk Bapak Gubernur, memang target dari PLN sudah menyala sampai sini, tapi ada beberapa titik yang belum menjadi perhatian pemerintah, tapi kita di TTS ini luas sekali. Jadi ada beberapa desa yang sampai sekarang belum kita prioritaskan ke sana, tapi tetap menjadi perhatian di sini. Yang terakhir tadi jalan Ibu sudah angkat itu. Kami Bapak Gubernur kemarin kita kalau tidak salah 2 kilo kita dari SMA ke lokasi untuk road race dan tempat pecuang kuda. Program ini memang karena luas, kita ada yang dari timur, ada yang dari barat. Jadi untuk tahun ini belum kita programkan karena ada beberapa kecamatan yang belum nikmati aspal. Jadi nanti kita akan bangun secara bertahap. Bapak Gubernur kemarin sudah bantu di Bonleu. Jadi kita tahan dulu, nanti akan menjadi perhatian pemerintah. Tetapi desa ini juga cukup baik. Bapak Gubernur, kalau kita dari bawah itu harus melewati 2 kali besar, tapi digeser dari bagian atas agak panjang sedikit, tapi kita terbebas dari kali. Jadi orang tua dong, kita ada perhatian, tetapi karena kita daerah cukup luas, jadi kita bertahap. Jadi sekira itu yang terakhir Bapak tadi Bapak Saya minta terima kasih nih Bapak Bupati, Bapak Gubernur, nuk ini staff ini, nuk kabupaten, nuk ini staff ini koke. Awam mo lokli, aw fain to anganan, neno anganan. Aw fain to anganan, deso. Aw kanak Daniel Panab, deso. Daniel Panab, deso. Oh. Haine kanu kambit neto de so ofina men musikanan tom la spina pina hay of ang kililin hay masyarakat de so hay miet men kius sebenarnya 100%, mas 75% nenon. Sedangkan 25% dusun C sebahagian, dusun A sebahagian, hayat kimesokan ina na nenon. Karena pinang kelilin cuma dusun ali hindi tenganen, hindi kain onla ne ang manat kalulekan uhulman eke oli usikanan. Hayam nahan to itlamoy pinit to kung hay pat na pinan no hay fanfek yun din as neno li hay ne kalukas li usikanan hay to sa kaluleko ne hay to sa kaluleko neno ang nato kius kaisa kedua hay tamas kelompok usikanan neolanan au taluten ibu pandeta no kene ya. Gubernur kami gotong royong di sini. Bapak sekarang kita sepakat berapa rumah? 50 rumah. Jadi Bapak Gubernur kami gotong royong di sini karena angka stunting sih cukup tinggi dan angka kemiskinan ekstrim. 50 rumah kami swadaya. Jadi kami dari tenda siap pasir, siap semen, masyarakat kerja. Nanti kita kolaborasi, kita bantu bareng sini. Kayu cukup banyak dan nanti dibantu dengan kayu seng kita. Pokoknya non lokal kami tahu. Itu tanpa proyek, tapi swadaya. Dan itu sudah hanya karena badai baru-baru Pak Gubernur jadi belum datang kerja, tapi kami sudah tekad untuk bantu 50 rumah di sini. Dan mengenai air bersih seperti itu Pak Gubernur ada, tetapi ya karena rumah itu letaknya jauh-jauh. Sedangkan mengenai listrik ya seperti yang saya jelaskan tadi, data dari sini sudah berikan Ibu Pendeta, kami sudah suratin JM manajer PLN provinsi, kami sudah suratik dan beliau sudah komunikasi dengan saya, tapi banyak desa di TTS yang belum terairi listrik, sehingga sementara kita di sini dipending, tetapi tetap menjadi perhatian PLN untuk sambung. Jadi Bapak mau bukan tidak ada perhatian, hanya karena wilayah kita luas masih lari ke beberapa desa yang sangat membutuhkan. Karena Gubernur kira di sini nanti Gubernur bereskan. Iya, Gubernur. Tepuk tangan dulu. Sebagai Bapak Gubernur mungkin Bapak mau tebak.
Oh, cukup. Iya baik. Nanti kalau jalannya 2024 kalau tidak beres, nanti Bupati kalau tidak beres kan Gubernur ambil alih 2024. Oh ya 2024. Mas perlu hitung coba masih. Uang nanti kita pirampok di mana terserah lah. Hitung dulu yang benar, nanti kami cari akal. Ya. Jadi itu dari Bapak Gubernur nanti tunggu 2024. Soalnya Gubernur sudah nginap di sini. Iya. Dengan listrik. Dan kita mau terima kasih atas perhatian dukungan kita, masyarakat begini banyak. Bapak Gubernur besok akan melanjutkan perjalanan ke Delogama. Jadi sampai sini pertemuan kita. Tetapi yang masih mau main silahkan. Tetapi jangan mengganggu Bapak Gubernur untuk istirahat ya. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Selamat sore, shalom. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi orang lagi pagi biar semangat pagi. Selamat pagi. Yang sore-sore ini pagi ini. Kalau pagi kan biar semangat. Selamat pagi. Nah, begitu biar semangat. Kalau sore nanti lemas nanti. Selamat pagi. Nah, pagi. Sore-sore terus nanti mau tidur nanti. Nanti tes itu biar selamat pagi terus supaya ingat pagi terus jadi kerja. Kalau selamat sore mau tidur itu tandanya. Baik, terima kasih semua Pak Bupati, semua pecamat, kepala desa, para pimpinan OPD, semua tokoh adat, tokoh agama, seluruh masyarakat desa yang saya kasihi, saya cintai. Tadi malam kami nginap di Kecamatan Amarasi di Desa Tesbatan. Terus juga sekalian kita proses di sana, bekerja di sana pagi-pagi tadi perjalanan dari Tesbatan lewat Oemoro, tembus di Bena, dan sekarang ada di sini. Besok pagi jalan menuju dan tidur di pedalaman Kabupaten Kupang lagi di Letkole. Jadi ini perjalanan gubernur untuk memantau pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya 2 kabupaten, TTS dan Kabupaten Kupang. Karena apa? Karena Timur ini termasuk pulau yang penyumbang kemiskinan terbesar selain Sumba. Tapi hari ini Sumba sedang bergeliat menuju perbaikan-perbaikan. Tinggal Timur saja. Tadi laporan dari Bapak Bupati kepada saya bahwa gerakan pertanian sedang bergerak maju. Dan saya ingin ini bisa terus berjalan dengan baik. Kolaborasi pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten, dan desa bersama seluruh stakeholder pembangunan dari gereja, tokoh adat, semua itu berpartisipasi. Tujuan saya datang dan nginap di sini adalah untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi daerah ini. Memang seperti Pak Bupati sampaikan bahwa pemerintah itu uangnya terbatas. Jadi tidak semua segera mungkin kebutuhan masyarakat itu bisa kita jawab secepatnya. Karena keterbatasan, apalagi kita baru saja melewati bencana, baik bencana COVID-19 maupun seroja yang tahun kemarin kita telah lewati. Karena itu memang memerlukan daya, upaya yang luar biasa untuk kita kembali pulih. Dan kita bersyukur bahwa Nusa Tenggara Timur dalam keadaan bencana begitu biasa, luar biasa. Pertumbuhan ekonomi kita baik. Hari ini ada provinsi yang pertumbuhannya masih negatif, kita sudah positif. Kita sudah 2% lebih. Bahkan kita punya penduduk miskin turun. Walaupun tidak banyak, dalam keadaan yang begitu luar biasa, penduduk miskin kita turun 0,9%. Itu data dari BPS. Karena itu, bila kita semangat, bupati semangat, kepala desanya semangat, camat semangat, semua kita Forkompimdanya semangat, maka kita akan bisa mengendalikan seluruh masalah-masalah yang ada. Dan
Pulau Timur ini menjadi perhatian serius dari Gubernur dan Pulau Sumba. 2 pulau ini penyumbang terbesar. Jadi mendapatkan perhatian lebih serius daripada Gubernur. Saya telah laporkan ke Bapak Presiden bahwa bila kita terapi 2 pulau ini, maka kemiskinan Nusa Tenggara Timur akan jauh luar biasa turunnya. Baik dari pendekatan karitatif maupun pemberdayaan. Bantuan-bantuan sementara sifatnya, tapi juga akan pemberdayaan antara lain dengan tanam jagung panen sapi. Jadi tanam jagung panen sapi ini ada yang tanya, ini Gubernur bodoh, tanam jagung panen jagung bukan panen sapi. Ya, tanam jagung itu nanti panen sapi karena jual jagung pertama beli dulu ayam, babi, biara dulu. 6 bulan kemudian jual ayam, jual babi, bisa beli sapi. Jadi itu maksudnya kolaborasi. Dia punya limbah dari pertanian, batang jagung dan segala macam diolah untuk makanan ternak. Dan ini menjadi sebuah kolaborasi program. Sehingga Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Peternakan, industri itu menjadi satu kesatuan gerak sehingga kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan baik. Kita tahu bahwa kalau musim hujan kita punya ternak gemuk-gemuk, tapi kalau musim kemarau ternak kita kurus-kurus. Karena kita tidak menyiapkan pakan ternak untuk musim kemarau. Dan karena itu memang program ini desain seperti itu. Kita akan menyiapkan berbagai program untuk melakukan kolaborasi. Seperti nanti ada perikanan. Mana Kadis Perikanan? Ah, ini Pak George. Beliau nanti di sini kalau perut butuh ikan, bikin ikan air tawar di sini. Supaya masyarakat bisa hidup dengan makan ikan sehingga stuntingnya berkurang. Karena ikan ini nanti Pak George tolong koordinasi dengan kepala desa. Taruh dulu bioflok di sini atau bak yang disiapkan di sini untuk ditaruh sehingga perikanan di sini, perikanan air tawarnya bisa berjalan dengan baik. Bisa dimakan sendiri, bisa juga jual ke timur, ke kota Soe. Dan kita tahu bahwa kerja-kerja seperti ini harus dikerjakan secara bersama-sama dan saya yakin bila kita terus semangat, kerjakan terus dengan baik, pasti hasilnya luar biasa. Kita tahu bahwa di Sumba dulunya bulan-bulan begini, orang Sumba Barat Daya itu, khususnya orang Kodi, dia pergi ke Bima untuk panen jagung di Bima. Mereka biasa pergi jadi buruh di sana. Tapi hari ini, mereka itu kapalnya sadar, jagungnya curah saja masuk dalam kapal itu. Ribuan ton masuk dalam kapal itu. Dan hari ini juga kita dengar yang sama, karena di TTS juga ribuan ton. Baru saja Bupati lapor saya 7.000 ton panen. Dan bermimpi untuk 15.000 sampai 21.000, 20.000 ton. Itu bukan hal yang luar biasa. Bisa dikerjakan dengan baik kalau kita siapkan baik. Tadi masalah pupuk, betul Bupati telah menyarankan bahwa kita punya potensi-potensi pupuk yang kita siapkan, pupuk organik yang luar biasa. Tetapi nanti tentunya kita akan mulai dengan pola kemitraan juga. Kita akan menyiapkan pupuk supaya juga membuat pertumbuhan itu, produktivitas daripada petani itu bisa bertumbuh dengan baik. Tapi tentunya kita juga jangan meninggalkan kita punya pupuk-pupuk organik. Karena seperti Bupati sampaikan itu mahal. Kalau kita pakai pupuk-pupuk kimia itu harganya jatuh. Bahkan kita punya tanah jadi masalah kemudian hari. Tapi kalau kita pakai pupuk organik, itu akan barang kita barang mahal. Dunia nanti menuju ke organik. Orang tanya, ini pakai pupuk apa? Pupuk kimia, orang tidak mau. Ini pakai pupuk apa? Pupuk organik. Jadi yang pupuk kimia kita pakai untuk pakan ternak, pupuk organik pakai untuk makan. Jadi kalau kita punya targetnya ini, ternyata jagungnya untuk kepentingan pakan ternak, khususnya bisi 18 ya. Bisi 18 yang 1 hektar bisa 7-8 ton, kita pakai untuk pakan ternak, untuk pakan babi, pakan ayam. Tapi kalau untuk makan, sebaiknya jangan pakai pupuk kimia. Kita pakai saja seperti tadi Pak Bupati bilang, dengan kita punya sampah-sampah dari peternakan, kirit sapi, macam-macam yang lain untuk kita pakai, karena itu menjadi saran daripada seluruh masyarakat di dunia hari ini. Mereka menuju kepada kehidupan yang konsumsi organik itu. Jadi ke depan barang-barang seperti itu mahal sekali. Yang selanjutnya juga kita tahu bahwa kita masalah listrik. Nanti kalau kita punya oil bubuk sudah selesai, kita punya energi listrik yang luar biasa. Ini sedikit lagi akan selesai. Sedikit lagi akan selesai, maka oil bubuk akan menghasilkan 30 mega dan itu akan menyelesaikan kebutuhan listrik di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kita ini mempunyai potensi yang hebat, tapi sedang dikerjakan secara bertahap.
Mudah-mudahan kalau ini berjalan dengan baik, maka kita akan menjadi provinsi yang paling kaya di Republik ini. Sekarang kita masih miskin, tapi nanti kita paling kaya. Kenapa kita paling kaya? Karena dunia sedang menuju kepada tadi makan organik, dunia menuju pada hidup dengan energi terbarukan. Energi terbarukan itu adalah angin, matahari, panas bumi, arus laut. Ini paling banyak di Nusa Tenggara Timur. Cuman kan kita belum pernah mulai untuk mengerjakan dengan baik. Kalau di Eropa, orang itu arus laut itu mereka pasang dan lampunya menyala semua. Mereka pasang lampu nyala dari arus laut, listriknya nyala dari arus laut. Kita tidak. Kita pun arus laut luar biasa tapi tidak ada listrik. Nah, sekarang kita kerjakan dengan baik. Lewat dukungan Bapak Presiden juga kita telah kerjakan. Juga panas matahari. Panas matahari kita luar biasa. Khususnya di Sumba itu bisa 2 giga. Di dunia ini cuma 2,2 giga. Di Sumba kita punya 3 sampai 5 giga. Kita akan bisa untuk dapat menerangi seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 2 giga. Seluruh provinsi ini cuma 2 giga. Kita menyala semua, tambah dengan industri kalau kita pakai. Memang kita Nusa Tenggara Timur termasuk provinsi yang membayar paling mahal listrik. Jadi Bapak Mama semua minta listrik, tapi kita bayar mahal. 1 kWh kita bayar paling mahal dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. 1 kWh kita bayar 28 sen dolar. Di Jakarta orang bayar dengan 6 sen dolar. Jadi kita itu bayar lebih 22 sen daripada teman-teman provinsi yang lain. Kalau nanti kita punya listrik tenaga angin, tenaga panas bumi, tenaga arus laut, tenaga matahari, maka kita akan bayar dengan 16 sen dolar. 16 sen dolar itu lebih baik dari 28 sen dolar, tapi kita pakai energi baru terbarukan, di mana semua dunia akan menuju ke situ. Dunia tidak mau lagi pakai listrik yang pakai solar, listrik pakai batu bara. Dunia akan meninggalkan itu. Lambat laun, anak-anak kita nanti, semua anak-anak yang tadi naik sama-sama dengan saya itu berjalan bersama saya, nanti di dunia mereka tidak ada lagi yang mau pakai energi pakai batu bara dan solar. Semua yang konsumsi semua menuju kepada energi baru terbarukan. Karena itu provinsi ini memiliki semuanya itu. Arus lautnya luar biasa. Flores Timur dan Adonara, Rinca dan Flores, Timor Rote dan Semau, itu arusnya luar biasa, Pukuapu. Nah ini arus-arus laut antara Pulau Doo dan Pulau Dao, berbagai-bagai tempat. Alor dan Timor, itu luar biasa, arusnya luar biasa. Nah itu saja kita energinya berlimpah. Nanti kita kirim untuk kepada provinsi-provinsi lain untuk pakai energi-energi seperti itu. Karena itu anak-anak sekolah itu jangan sekolah pendeta saja. Tidak salah pendeta, tapi jangan pendeta saja maksudnya. Ada juga yang sekolah tentang bagaimana membangun listrik dari arus laut. Kalau nggak nanti ini semua kerja tapi kita nonton saja. Bagaimana membangun listrik tenaga surya, membangun listrik tenaga angin, membangun listrik tenaga panas bumi. Jadi kita anak-anak nanti suruh sekolah itu. Jadi saya harapkan ini dalam pertemuan tatap muka kita pada sore hari ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Terakhir, tadi saya ikut membuka seminar atau konsultasi studi wilayah dari GMKI. Mereka bicara tentang ekonomi. Saya bilang begini, kemudian Mama Pendeta di sini, ini sebenarnya kita ini uang banyak, tapi kita tidak pernah konsolidasi internal. Lewat Mama Pendeta berdua, saya ngomong juga dengan pendeta-pendeta lain. Bayangkan Mama Pendeta, sedikit kita jangan ngomong GKS lagi, gemit saja. Jangan berjalan, gemit saja. Gemit itu, maka berarti kita ada 200.000 orang yang bergereja dewasa. 1 tahun kita 4 kali perjamuan. Betul toh Mama Pendeta? Sedikit-dikitnya 4 kali perjamuan. Berarti 4 kali 200.000 orang, berarti 200.000 orang berarti 800.000 yang akan menampung itu. 800.000 kita anggap saja satu gereja itu dia kas keluar 300.000 saja. Jangan 500, 300.000 untuk perjamuan total semua 1 tahun itu 300.000 satu gereja saja. Maka sudah
240 miliar per tahun yang sedang dibuang oleh gereja. Perjamuan saja, anggur perjamuan. Kan kita kalau Protestan itu anggur perjamuan tidak rubah-rubahnya gampang dari sinode saja. Jadi kita caranya ambil itu sopi itu, entah sopi pura kayak atau siapa, campur dengan gula air sedikit, bikin minum sudah perjamuan. Itu uang dikonsolidasikan langsung, bahkan 1 tahun kalau 240, 1 tahun itu 100 miliar untuk kasih sekolah anak-anak, 100 miliar untuk pakai untuk membiayai kebutuhan di dalam internal jemaat. 200 miliar per tahun yang sedang kita buang. Itu sedikit-dikit loh, Mama Pendeta, 2 orang ini. Sedikit-dikitnya. Tadi saya ngomong di sana, saya bilang, tapi kita sedang buang-buang uang ini ke tempat lain. Kita beli itu anggur yang kurang jelas dari mana datang itu. Coba kalau kita punya sumiskin lagi, buang beli orang pembarang lagi. Stola. Berapa banyak pendeta kita? Stola dari tenunan. Berapa banyak putar uang di situ. Jadi kita memang miskin karena kita capital flight. Uang keluarnya itu banyak. Pakan ternak kita, terima kasih Bapak Bupati, mudah-mudahan jadi tahun depan. Saya bilang sendiri, kalau itu pakan ternak jadi, kalau bisa mengisi Kabupaten Timur Tengah Selatan saya cium kopi hidung. Karena kita di NTT itu 1 tahun 1,2 triliun kita beli pakan ternak ke Surabaya, Pulau Jawa. 1 triliun lebih. Bayangkan itu. Jadi kita ini tidak miskin, kita ini hanya bot. Itu hanya begitu saja. Kalau kita pintar sedikit, konsolidasi sedikit, kita tidak miskin. Jadi makanya saya ngomong ke Mama Pendeta berdua yang pintar dan cantik-cantik ini, itu ribut sedikit. Tadi saya bilang kita demo dulu. Jadi kita kalau konsolidasi itu saja, taruhlah kita pasti ke Alfa dan Omega. Apa Yayasan Alfa Omega, kelola itu saja. Tapi kita bilang, karena kami itu uang ini sekian, maka setiap tahun kalau keluar tersebilang untuk pendidikan anak-anak gemit. Berangkat ke Inggris, berangkat ke Amerika, berangkat ke Australia, berangkat ke China, berangkat untuk belajar yang tadi saya omong itu. Arus laut, panas bumi, itu kita kirim 100 miliar per tahun. Waduh, itu 5 tahun kita gemit kuat sekali. Soalnya pakai bantuan orang, uangnya yang kita tukas keluar tiap tahun itu kita pakai sendiri. Cuman selama ini kan kita kasih orang, sekarang kita ambil kembali buat kita sendiri. Nah itu konsolidasi internal saja sudah cukup. Nah itu contoh bagaimana saya sedang melakukan konsolidasi internal uang-uang di NTT yang selama ini lari keluar. Karena itulah kita punya pertumbuhan kita. Walaupun kena badai dan segala macam, kita bertahan. Resilience ekonomi kita, daya tahan, flexibility ekonomi kita itu bisa bertahan karena kita bisa cari akal kiri kanan. Nah kalau ini kalau bisa kerjakan dengan baik Pak Bupati, nanti Pak Bupati ini kan gemit juga. Nanti kalau tidak berubah, nanti kan tahun depan itu ada sidang raya toh. Nah, yang di lama kita ini baru cocok kita pilih lah. Jangan urusan suku-suku. Inilah nanti sekarang tim sukses lah, itulah pilih Timor lah, pilih Rote, pilih Sabo, pilih Alor, pilih apa. Nanti duduk situ juga tidak ada guna buat kita. Ini sudah kita deal dulu. Kalau jadi ini bikin begini, kita mimpi yang banyak-banyak lah. Mau 200, itu tidak 200 miliar. Ini kita hitung gas kecil ini kan. Kita hitung gas kecil. Hitungan saya sedikit-dikitnya 500 miliar. Hitungan saya. Sudahlah kita jam mimpi banyak-banyak. 100 miliar saya lukas keluar per tahun buat sekolah saya. Sekolah ini pendeta dong. Sekolah mati pumpi mana pulang datang kerja ini. Ambil S2, S3 di luar negeri ya sekolah. Tapi yang sekolah ambil pendeta lagi, teologi lagi. Tarik itu sudah teologi. Lu ambil yang ini sudah untuk datang. Nah, jadi datang mengajar orang tentang hal-hal ini untuk bawa mereka ke surga. Itu doa Yesus itu seperti itu. Bawa yang surga itu datang di bumi ini supaya orang dapat lihat sendong bahwa surga itu model kayak begini. Jangan omong surga orang pernah lihat itu surga model kayak apa. Nah, itu doa Yesus Bapa kami itu begitu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini macam kau bikin yang di surga itu baru datang di sini. Nah, itu maksudnya. Jadi kita bikin surga di dunia ini. Nah, karena itu saya ingin itu. Itu tidak perlu kita harus minta bantuan. Gereja, bangun gereja kita pergi keliling. Padahal kita sedang buang, kita buang. Bangun gereja kita minta, bangun ini. Tadi saya hitung. Saya tiru saya hitung. Ini tidak benar ini. Kalau kita minta izinnya sampai di negara mana, mangkali masuk akal. Ini kan kita tidak. Hanya kita saya yang putus. Kita dan kita. Jadi kita akan putus cepat. Dan sebentar saja. Sinode putus, selesai. Seluruh perjamuan mempergunakan produk ini. Udah. Seluruh bayar. Lalu kita mulai sudah. Uang itu taruh di Alfa Omega, dicek dengan benar, dirapikan sekolah. Ini sekolah, ini untuk kepentingan gereja-gereja yang lagi susah. Model gereja yang kita bangun dengan baik, model alam, model yang bagus,
Jadi kalau kita masuk gereja kita lihat keren. Kenapa? Kita konsolidasi uang kita untuk kembali lagi dalam diri kita sendiri. Nah itu tolong pendeta berdua tanpa Pak Bupati. Itu hitungan saya nggak salah Pak Bupati, coba hitung saja. Tidak salah. Itu uang di depan mata kita yang selama ini kita buang. Depan mata kita yang selama ini kita buang. Ada juga di pemerintah provinsi juga ada macam-macam begitu yang sedang kami buang. Saya konsolidasikan kembali, masuk kembali untuk berkuat itu. Nah ini cara kita untuk bagaimana kita mengendalikan kemiskinan, kekurangan. Kita punya stunting, kita punya, karena itu stunting di sini kita pun gemi juga. Omong balik kita bilang tidak ada uang, tapi nanti uang ada. Kenapa perlu tidak ambil itu? Sambil kita konsolidasi, kita punya orang-orang pintar di mana-mana, konsolidasi. Jadi kita belum mengkonsolidasikan seluruh kekuatan kita dengan baik. Nah bila kita lakukan ini dengan baik, maka saya yakin dalam waktu tidak terlalu lama, mungkin kita bicara tentang 15 tahun, kita sudah udah hilang. Karena begitu 15 tahun, 10 tahun itu orang sudah pulang kembali. Mereka sudah pulang kembali semua itu. Yang kita kirim itu, pulang kembali. Karena kita bicara tahun depan kita sudah mulai kan, berarti tahun depan tuh kita, akhir tahun kita sudah punya ratusan miliar. Maka kita sudah kirim di 2024 itu kita sudah kirim orang. 2024 berarti 2034 itu kita sudah punya manusia-manusia hebat semua. Di segala lini, kita siapkan, kau belajar ini, kau dikirim ke Inggris, kau dikirim ke Amerika, kau dikirim ke ini. Mungkin 5.000 orang, kalau 100 miliar itu 5.000 orang. Kita kirim ini. Bayangkan 5.000 orang gemit dengan standar kecerdasan, keahlian yang luar biasa. Merubah ini Pulau Timur terbang hilang langsung. Jadi saya pikir itu salah satu sumbernya, salah satu saja, belum dari yang lain. Nanti kita omong yang lain lagi gabung semua, kita kaya luar biasa. Saya selalu terus contoh itu. Yang kita omong terlalu banyak, barang depan mata kita tidak urus, tapi kita mulai omong macam-macam, kita jual obat di pasar itu tidak jadi-jadi. Yang depan mata kita saja, yang kita bikin dulu. Jadi baru kita bikin yang lain. Nah, saya sangat yakin bahwa kita akan keluar dari kondisi yang sulit, dan saya pribadi melihat kekayaan yang sangat-sangat luar biasa di Nusa Tenggara Timur. Saya baca dari teman-teman kadis di orang ini, saya bilang, lu tidak percaya toh? Saya bilang, nanti coba bosan tahu saya suruh saya maju gubernur lagi. Saya kasih saya 1 tahun, saya konsolidasi, berarti kan 2023 saya berhenti, 2024 saya konsolidasi. 2025 maka setiap tahun pendapatan saya 1 triliun pribadi. Ayo mari kita bertaruh. Karena kaya sekali di provinsi. Cuman kan tidak dikerjakan. Kita punya budidaya perikanan yang hebat. Kita punya budidaya lobster yang luar biasa. Teluk-teluk yang luar biasa kaya. Kita punya semuanya. Macam-macam kita punya. Kita punya energi listrik yang tadi saya omong itu. Itu kalau saya pegang separuh saja, itu bukan 1 lagi. Maka lari berapa banyak itu. Kita kaya luar biasa. Cuma itu tadi, miskin karena apa? Saya pun bilang miskin itu adalah hasil penjumlahan dari orang bodoh tambah malas sama dengan miskin. Jadi jangan ngomong miskin. Kalau miskin itu artinya ini orang hasil penjumlahan dari bodoh tambah malas sama dengan miskin. Nah, jadi kalau jangan bilang bapak kami miskin, kita sudah tahu hasil penjumlahan ini. Ini hasil penjumlahan. Jadi karena itu saya selalu berkunjung dan memberikan harapan semua bahwa kita tidak miskin. Selama ini kita tidak lihat kita punya kekayaan. Akhirnya orang lain yang kerja kita punya kekayaan. Kita tidak pernah miskin. Mari kita kerja kita punya kekayaan sendiri. Kita nikmati sendiri kita punya kekayaan. Sekian, terima kasih. Bonet bersama. Suka maju, tekan suka maju. Siapa kau nama? Adrian, Pak. Adrian. Kamu semangat Adrian ya? Nanti kita gerak.